Shalom teman-teman semua. Baik, saya akan membawakan sebuah materi perdagangan internasional tentang pengaruh kurva equilibrium parsial tarif atas nama Amnon Kolmosu NPM 12170040. Baik, yang pertama, analisis equilibrium parsial adalah analisis yang berfokus pada satu pasar dan mengasumsikan bahwa nilai semua variabel eksogen tidak berubah. Ini mengisolasi pasar dari sektor ekonomi lainnya, mengabaikan interaksi potensial di seluruh pasar. Juga dikenal dengan istilah analisis kesetimbangan parsial. Analisis ini kontras dengan analisis equilibrium umum yang melihat semua pasar sekaligus dan mempertimbangkan kemungkinan interaksi dengan pasar lain dalam perekonomian. Misalnya, ketika kita meneliti dampak pengembangan jalan di pasar mobil dalam analisis parsial, kita hanya dapat fokus pada permintaan, pasokan, dan harga mobil. Tetapi ketika kita juga memasukkan dampak pada harga input, dengan demikian biaya mobil dan nilai saham produsen mobil, kita melakukan analisis keseimbangan umum. Yang berikut, keuntungan analisis equilibrium parsial. Analisis ini menawarkan kesederhanaan karena tidak memperhitungkan interaksi apapun dengan pasar lain. Model kesetimbangan parsial cenderung mudah diimplementasikan langsung dan hasilnya dapat dengan mudah dijelaskan. Kekurangan analisis equilibrium parsial. Karena lebih sederhana, model equilibrium parsial mungkin tidak memperhitungkan interaksi penting dan efek umpan balik antara berbagai pasar. Karena mengabaikan keterkaitan antar sektor yang penting, hasilnya benar-benar hanya berlaku dalam beberapa keadaan terbatas yang mungkin tidak selalu berlaku dalam praktik. Istilah equilibrium sering digunakan dalam analisis ekonomi. Faktanya, ekonomi modern kadang-kadang disebut analisis equilibrium. Equilibrium berarti keadaan keseimbangan. Ketika gaya yang bekerja dalam arah yang berlawanan persis sama, benda yang mereka aksarakan dikatakan berada dalam keadaan equilibrium. Yang berikut jenis equilibrium. Stable equilibrium. Ada keseimbangan yang stabil ketika benda yang bersangkutan setelah diganggu cenderung kembali ke posisi semula. Jadi dalam kasus kesetimbangan stabil ada kecenderungan objek kembali ke posisi lama. Lihat pada gambar yang ada di sini. Yang berikut, keseimbangan tidak stabil. Di sisi lain, keseimbangan tidak stabil ketika sedikit gangguan menimbulkan gangguan lebih lanjut, sehingga posisi semula tidak pernah pulih. Dalam hal ini, ada kecenderungan objek mengambil posisi yang lebih baru dan lebih baru setelah ada penyimpangan dari posisi semula. Lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, equilibrium netral. Ini adalah kesetimbangan netral ketika gaya-gaya pengganggu tidak membawanya kembali ke posisi semula, juga tidak mendorongnya lebih darinya. Itu terletak di tempat itu telah dipindahkan. Jadi, dalam kasus kesetimbangan netral, objek mengasumsikan sekali untuk semua posisi baru setelah posisi aslinya terganggu. Lihat pada gambar tersebut. Gambar yang berikutnya adalah pada panel A, Kouta telah mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksi dari S0 ke S1, membebani negara sebesar bidang B, marginal naik menjadi P1, konsumen rugi sebesar bidang D. Bidang C atau tambahan harga atas impor yang diizinkan merupakan redistribusi internal dari konsumen kepada pemilik lisensi. Bidang B dan D adalah kerugian nasional bersih, yaitu tarif yang menyebabkan sejumlah impor yang sama dengan kuota. Baik, inilah hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.